Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walid Arif Trijayanto, NIM 41 2021, kelas Agribisnis A, mata kuliah Kewarganegaraan. Saya dari mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Pertanian ingin menjelaskan tentang kewarganegaraan. Dengan judul identitas dan integrasi. Pendahuluan. Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia sebagai individu akan senantiasa membutuhkan individu lain dan selanjutnya hidup secara berkelompok. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikos, yang artinya manusia adalah makhluk yang berkelompok. Selanjutnya, bangsa dan identitas. Identitas pada umumnya melekat pada entitas yang sifatnya individual. Misalnya, secara pribadi dapat diketahui dari identitas nama dan fisik lainnya. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity. Secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang mampu membedakan dengan yang lain. Selanjutnya, pengertian bangsa. Istilah bangsa dalam bahasa Inggris disebut nation. Kata nation berasal dari kata natio, Latin, yang berarti lahir. Nation dapat berarti suatu kelahiran, suatu keturunan, suatu suku bangsa yang memiliki kebersamaan keturunan orang-orang yang sama keturunan. Bangsa menurut arti sosiologis, antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota bersekutuan hidup bersebut merasa satu rasa, bahasa, agama, dan adat istiadat. Bangsa menurut arti politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Mereka diikat oleh kekuasaan politik. 2. Kultural unit dan political unity. Pertama, cultural unity terjadi karena suatu masyarakat sebagai persekutuan hidup itu merasa satu dalam rasa bangsa, religius, sejarah, dan istiadat. Kedua, politik kenegaraan adalah suatu political unity. Masing-masing anggota warga negara mungkin berbeda corak dan lapangan kehidupannya, adat istiadat, dan kebudayaannya. Adat istiadat dan kebudayaan tetapi mereka menjadi satu bangsa. Yang ketiga, proses pembentukan bangsa-bangsa. Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa negara, yaitu ortodoks dan model mutakhir. Pertama, ortodoks bermula pada suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian membentuk satu negara tersendiri. Kedua, model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses sendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku, bangsa, dan ras. 4. Identitas
identitas kultural dan identitas nasional. Sejalan dalam pembedaan konsep bangsa di atas, kita bisa membedakan dua bentuk identitas. Yang pertama, identitas kultural, unity atau identitas kesukubangsaan, merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis. Yang kedua, identitas political unity atau identitas kebangsaan, yaitu kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Selanjutnya, identitas nasional Indonesia. Identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Ia menjadi identitas bersama karena merupakan kesepakatan bangsa-bangsa yang ada dalam negara. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Yang pertama, faktor pembentukan identitas bersama. Proses pembentukan bangsa dan negara membutuhkan identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Ia akan menjadi identitas nasional. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa, yaitu yang pertama, primadonal, meliputi kata kekerabatan darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa daerah asal homelan, bahasa dan adat istiadat. Yang kedua, sakral, berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, tokoh kepemimpinan yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa dan negara. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan, menyatukan diri dalam satu bangsa. Yang kelima, sejarah persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam suatu bangsa. Yang keenam, perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi suatu dengan aneka kebutuhan masyarakat. Ketujuh, kelembagaan beberapa dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintah dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. 2. Identitas nasional Indonesia. Pada uraian sebelumnya, identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibentuk dan disepakati warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan. Yang kedua, bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Yang keempat, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang kelima, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang keenam, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, dasar filsafah negara yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kesembilan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang ke-10,
konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir ke-11 kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas memiliki keunikan bila dibandingkan dengan sejumlah identitas lainnya. Pancasila bukan sekedar identitas dalam wujud lambang yang bersifat fisik, namun ia lebih pada watak dan perilaku manusia Indonesia. Soekarno mengusulkan agar dasar negara yang akan didirikan itu adalah Pancasila, yang merupakan prinsip dasar dan nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang mempribadikan dalam masyarakat dan merupakan suatu living reality menurut Hardono Hadi. Pancasila sebagai jati diri bangsa mencakup tiga aspek, yaitu Pancasila sebagai pribadian bangsa, Pancasila sebagai identitas bangsa, dan Pancasila sebagai keunikan bangsa Indonesia. Selanjutnya, negara kebangsaan Indonesia. Ya, yang pertama, hakikat negara kebangsaan Indonesia, bahwa negara Indonesia yang didirikan ini tidak lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Menurut Insinyur Soekarno, yang dimaksud bangsa Indonesia adalah seluruh manusia yang menurut wilayah telah ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah Nusantara dari ujung Sabang hingga ujung Merauke, yang telah menjadi satu. Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia adalah: yang pertama, adanya persamaan nasib; yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka; yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal; dan yang terakhir, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Yang kedua, proses terbentuknya negara Indonesia. Terbentuknya Indonesia merupakan proses satu rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan secara teoretis. Perkembangan terbentuknya negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Yang kedua, adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Yang ketiga, terbentuknya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Yang terakhir, negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan, bentuk, sistem pemerintahan, undang-undang, dan dasar negara. Selanjutnya, 3. Cita-cita dan tujuan dan visi negara Indonesia. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena hal ini sesuai dengan amanat dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Tujuan negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaannya, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Adapun penjelasan sebagai berikut: kesejahteraan rakyat, demokratis, dan keadilan. Integrasi nasional. Pengertian integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan dan keseluruhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Selanjutnya, istilah integrasi nasional mempunyai dua macam pengertian, yaitu secara politis adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologi adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Yang kedua, jenis integrasi. Miron Weiner dalam Yahya Muhaimin dan Colin MC Andrew membedakan 5 tipe atau jenis integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, berintegrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku, tindakan atau integratif. Selanjutnya, pengembangan integrasi di Indonesia. Integrasi Indonesia William Idle dalam Nazaruddin Syamsuddin mengidentifikasikan 2 jenis halangan integrasi yang dihadapi negeri ini. Pertama, pembahasan horizontal yang berakar pada perbedaan rasa, suku, agama, dan geografis. Hambatan kedua bersifat vertikal, yakni celah perbedaan antara elit dan massa. Pembelahan secara horizontal dan vertikal dapat memicu munculnya gejala-gejala yang dapat. Gejala-gejala. Nomor 2, yang kedua, pengembangan integrasi. Howard Wring dalam Yahya Muhaimin dan Colin MC Andrew menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana bangsa dapat mengembangkan integrasinya. Adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, Sunyoto Usman menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat berintegrasi apabila memenuhi 3 hal, yaitu masyarakat dapat memenuhi dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affection sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Masyarakat berada di atas, saling bergantung di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Strategi pertama dengan cara penghapus sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional.
Strategi kedua dengan cara menciptakan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan lokal, membangun integrasi nasional bagi suatu negara mencakup dua masalah pokok, yakni yang pertama, bagaimana membuat rakyat mengakui dan patuh terhadap tuntutan-tuntutan negara. Yang kedua, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mampu mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat. Pengembangan integrasi bagi bangsa Indonesia untuk masa depan tetap diperlikan. Pengembangan integrasi harus terus dijalankan dan dikonstruksikan. Ya, kita lanjut ke bab 2 tentang warga negara dan kewarganegaraan. Yang pertama, pendahuluan. Negara sebagai entitas adalah abstrak. Yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat-rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Selanjutnya, yang pertama, warga negara kita sering mendengar kata-kata seperti warga desa, warga kota, warga masyarakat, warga bangsa, dan warga dunia. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen dalam bahasa Inggris. Kata citizen secara etimologis berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas yang berarti anggota. Yang kedua, kewarganegaraan. Cogen dan Deritot 1998 mendefinisikan kewarganegaraan menunjuk kepada seperangkat karakteristik dari seorang warga menurut hukum Indonesia, yakni dari seorang warga. Menurut hukum Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah segala hak ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis, dan yang kedua kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Kebudayaan warga negara dalam negara. Pada bagian sebelumnya telah kita bahas bahwa warga negara adalah anggota dari negara. Penentuan warga negara. Siapa saja yang dapat menjadi negara dari suatu negara? 2. Warga negara Indonesia. Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang menjadi warga negara: orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia yang orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal di atas, kita mengetahui bahwa warga negara Indonesia antara lain
orang-orang bangsa Indonesia asli, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara, dan yang terakhir ketentuan undang-undang mengenai warga negara Indonesia. Perihal warga negara Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun peraturan pelaksanaan guna mendukung undang-undang ini antara lain Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia atau undang-undang sebagai pelaksana dari Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang ini adalah undang-undang pada 1 Agustus 2006 tentang warga negara Indonesia, tentang pewarganegaraan, tentang kehilangan kewarganegaraan. Yang D. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Wujud hubungan kewajiban warga negara dengan negara antara warga negara dan negara pada umumnya berupa peran, role, hak dan kewajiban. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela negara, hak peradaban, hak kemerdekaan memeluk agama, hak ikut serta dalam pertahanan negara, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan, hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Selanjutnya, rangkuman warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negara. Hubungan itu lazim disebut sebagai kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosial nul, kewarganegaraan sosial, dan yang kedua kewarganegaraan dalam arti formal dan materi. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.